Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya orang baik? Kalian percaya nggak? Ini Mas Teh syutingnya di Senin pagi loh. Wah, keren ya. Hari Minggu tidak bisa diganggu gugat. Ada sesuatu yang tidak bisa Mas Teh tinggalkan, yaitu pekerjaan ya. Alhamdulillah. Dan hari ini pun saya masih ada pekerjaan, saudaraku. Masya Allah, tabarakallah. Mas Teh masih ada kerjaan di hari Senin ini. Continue. Kliennya suka, Mas Teh diundang lagi, diajak lagi. Lanjutin part berikutnya. Doanya kalian luar biasa. Hebat kalian orang-orang baik. Ini edisi apa Mas Teh? Kita mau Q&A ya teman-teman. Jadi Q&A kan biasa kita buat secara live. Ini Mas Teh selipkan hari ini. Mas Teh mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tuliskan di Instagram atau di YouTube. Teman-teman, nanti kalau video ini sudah tayang, Mas Teh udah nggak bisa jawab Q&A kalian ya. Jadi memang Mas Teh sudah menumpuk lagi. Mas Teh musuhan aja gua melu ya. Gue heran, kapan gue ngomong lu nyemprot, kapan gue ngomong lu nyemprot. Romannya mulut gue bujigong kali lu, Stella. Oh, gue jual lu. Kesel banget gue. Hari ini kita akan Q&A teman-teman sesuai dengan request dari teman-teman yang biasanya kita akhir bulan. Tapi Mas Teh masih belum bisa live, nggak tahu kenapa. Jadi Mas Teh di video ini akan menjawab pertanyaan kalian yang sudah kalian tulis. Pertanyaan yang menarik akan Mas Teh pilih. Kalau bisa, pertanyaannya adalah yang bisa mengedukasi orang lain, mengedukasi teman-teman yang nonton. Jadi kamu nanya, pas Mas Teh jawab, teman-teman yang lain yang ada di rumah itu tambah paham, jadi ikut memahami. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di Q&A, di video ini Mas Teh mau Q&A buat jawab video atau pertanyaan dari kalian, tetapi sayangnya tidak secara live. Nggak seru sih, nggak bisa interaksi sama kalian, tapi oke, pertanyaan sudah kalian jawab atau sudah kalian tulis. Mas Teh sebelumnya sudah buat postingan di Instagram dan sudah Mas Teh sematkan sama di YouTube buat kalian yang mau nulis pertanyaan. Jadi di video ini nggak tahu akan 1 jam atau tidak, tetapi Mas Teh akan buat video Q&A sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirim. Ingat, saat video ini sudah tayang berarti Mas Teh tidak bisa menjawab pertanyaan kalian lagi ya. Mungkin untuk next ke depan lagi kita buat videonya ya. Nanti kita pastikan waktunya sama di akhir bulan, tapi mungkin kita mengumpulkan pertanyaan
seminggu sebelumnya supaya bisa lebih banyak orang yang terjaring untuk menyiapkan pertanyaan karena tidak dibuat secara live ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya orang baik. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam kondisi yang baik, kondisinya sehat, sehat badannya, murah rezekinya, lancar segala urusannya dan dimudahkan sama Allah untuk segala kebutuhan apa yang sedang diharapkan, apa yang sedang dihajatkan segera Allah kabul dan selalu Allah lindungi dari bala apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Menang sih nih. Ya Allah. Silent. Asline kesel aku rek nguatuk, tapi yo piye nek turu kebablasan gitu. Isu-isu wis tangi 100 wis duha gari mangkat kerja. Wis kene iki lho nikmati urip ya alhamdulillah. Tungone jenengan ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Nah, teman-teman yang sudah sering nonton, atau yang baru atau yang lama, tapi belum subscribe, ayo pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Sama satu lagi teman-teman, Mas T masih butuh bantuan kalian untuk kegiatan baik kita yaitu sedekah nasi blok yang kita gelar setiap Jumat di akhir bulan. Ingat setiap Jumat akhir bulan, ini salah satunya juga Mas T jawab. Kenapa sih setiap video ngemis minta bantuan buat apa? Jadi kita punya kegiatan yaitu Jumat Berkah yang kita gelar di setiap Jumat di akhir bulannya. Setiap akhir bulan kita buat yang namanya Jumat Berkah yaitu bagi-bagi makanan kepada saudara-saudara kita di jalanan. Jadi saya mengumpulkan itu. Kirimnya kemana kalau mau bantuin? Silakan ke rekening BRI di kolom deskripsi, minimal 12.000 nggih, maksimalnya terserah teman-teman yang mau bantu. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. 12.000 boleh, selebihnya juga terserah. Mau dicukupkan juga nggak masalah ya. Teman-teman yang sudah bantu, matur nuwun, terima kasih. Apa niat dan hajatnya semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan, yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Teman-teman yang sekarang sedang nonton video ini juga yang bersedekah, semoga hajatnya segera Allah kabul dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun ya. Teman-teman, saat video ini tayang mungkin masih belum ada pengiriman minyak bidara ya. Jadi kalian yang mau pesan minyak bidara baru ada di hari Selasa. Oke, kalau pesan minyak bidara gimana Mas Tulus formatnya? Silahkan tulis nama, alamat lengkap, kode pos, nomor HP, dan juga nama penerima ke WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Ada di WhatsApp ya. Oke, formatnya ya gitu aja. Mas Tulus saya pesan satu alamatnya ini ya. Nah, yang masih ragu takut Mas Tulus nipu, kalian boleh nunggu barangnya sampai, baru setelah itu transfer. Nggih, matur nuwun orang baik. Semoga manfaat jadi obat untuk yang sudah pesan ya. Oke, saya mau pilih-pilih pertanyaan yang menarik, tapi ada sebuah pertanyaan yang ditanamkan, yang disematkan ke saya terkait dengan Q&A kita di bulan ini. Sebetulnya Q&A bulan September tapi kita geser di bulan Oktober ya. Guys, telah garing guys. Soalnya event belakangan ini bukan nyanyi guys, event belakangan itu MC, jadi lebih jujurnya lebih mengeluarkan energi soal suara gitu ya. Sorry. Sebentar. Yang pertama kita lari ke Instagram ya. Tolong Instagram. Ada siapa saja di Instagram? Oh ya, ini ada yang nanya ke saya soal terganggu atau tidaknya jadi seorang Mas T yang memang bisa melihat hal seperti itu. Secara garis besar nggak semua orang mungkin ya. Kalau sekarang sih saya sekarang sudah belajar untuk berdamai dengan apa yang saya saksikan. Mungkin teman-teman akan berpikir begini, itu tuh
gangguan, itu tuh penyakit, itu tuh kelainan ya. Kamu bisa ngelihat jin tuh pasti karena jin, berarti tubuh kamu ada jinnya. Kemudian ini berarti kamu tuh memiliki kelainan, kamu gini. Aku awalnya juga berpikir seperti itu teman-teman. Jadi aku juga mengarah ke situ sampai aku datang ke Ustadz Danu tuh kalau kalian mau tahu, aku cuma pengen ibadah secara benar saja. Secara benar dan juga secara nyaman. Karena usiaku pada sekarang sudah 30-an kan. Jadi rasanya kayak wes kesel nih Arab nakal wae. Zaman biyen nyanyi neng kafe, angger boleh mendem segala macam itu kayaknya udah bosen gitu loh dengan dunia-dunia begitu. Tujuanku sebetulnya awalnya juga aku menganggap bahwa ini merupakan satu hal yang artinya menurut saya juga mengganggu, sangat-sangat mengganggu dan membuat saya tidak nyaman. Beberapa kali saya gagal audisi gara-gara audisinya di studio yang sudah lama, sudah angker, kemudian saya ngeliat itu sering banget. Jadi kalau kalian anggap itu sebagai penyakit, artinya kelainan di kejiwaan saya bisa ngeliat jin segala macam. Awalnya juga saya berpikir seperti itu, tapi sekarang saya lebih bisa berdamai dengan itu karena ya memang selama apa yang saya lakukan tidak mempengaruhi orang, dalam arti mempengaruhi orang melakukan hal buruk, kemudian tidak menjadikan saya pribadi yang lebih buruk, kemudian tidak melarang atau melanggar norma agama saya, dan saya masih mau ibadah, masih mengenal Tuhan istilahnya, dan tidak terlalu jauh melangkah gara-gara itu. Jadi lebih sekarang ya udahlah nggak apa-apa, berdampingan aja kalau bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih manfaat. Jadi kalau kalian tanya mengganggu nggak sih? Sumpah sangat mengganggu. Tapi kalau sekarang sudah lebih bisa berdamai. Kalau dulu mungkin mengganggu, kesel. Maaf, aku dulu kalau ngelihat jin itu nggak pernah, maaf ya istilah kata tuh, astagfirullahaladzim aku baca doa. Enggak teman-teman, saking aku sudah kesel sama diriku sendiri. Dulu tuh kalau ngelihat setan gitu di depanku, ngeliat jin, itu tuh udah kebun binatang yang aku sebut, cacuk-cacuk. Bener, sasu-sasu, serius. Jadi aku tuh nggak pernah dulu tuh ngeliat jin tuh kayak baca doa biar dia takut. Enggak, aku tuh nggak takut sama bentuknya ya teman-teman. Jadi ya kaget aja dengan munculnya tiba-tiba, bentuknya ya cukup mengerikan, jijik sama darah dan segala macam. Jadi ya kaget, kemudian kesel sama apa sih gue bisa begini gitu. Selebihnya sih enggak, aku sekarang sudah sangat-sangat berdamai kok. Wallahu alam ya, segala sesuatu mungkin Allah atur nih, oh Tulus ini bisa begini begini begini, berarti ya memang karena memang Allah punya tujuan tertentu. Mungkin untuk mendewasakan aku, untuk lebih mengasah lagi apa yang aku bisa. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ya tapi hati-hati juga ya teman-teman. Jadi indigo atau kelebihan seperti ini nih bagi sebagian orang secara agama pun akan dianggap sebagai gangguan. Karena memang ya tidak sewajarnya manusia pada umumnya. Jadi kalian hati-hati juga. Tapi bukan berarti juga kalau kalian bisa terus kalian belagu atau merasa lebih bisa, kemudian kalian sok-sokan, nggak boleh juga kayak gitu. Karena bisa melihat jin itu salah satu tanda bahwa kita ada tubuh kita ada salah satu yang membantu. Ada kelebihan yang Tuhan berikan, ada juga simbol bahwa kalian sedang ada gangguan. Jadi kalau yang awalnya nggak bisa apa-apa, setelah sakit, kena santet, kena guna-guna bisa ngelihat jin, itu juga bahaya. Orang-orang, maaf ya, orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu biasanya jiwanya kosong. Jadi akhirnya bisa melihat sesuatu. Jadi melihat jin itu tidak selalu orang yang waskito sebetulnya. Orang-orang dengan kesalahan, orang-orang dengan titik yang salah pun bisa melihat jin ketika memang ada kiriman tertentu. Jadi tidak selalu baik ya bisa melihat jin itu. Tapi kalau jujur saya pribadi sekarang sudah bisa apa ya, artinya saya coba untuk berdamai dengan itu. Jadi nggak mau terlalu piye-piye lah, ben sakersane Gusti Allah saja. Dari Mas Roni Yuswanto, daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana alam Mas Tulus seluruh Indonesia. Saiki adem sik ya. Engko bar pelantikan delokno Mas. 20 Oktober ke bawah. Wah, jan geger geden. Kalau jenengan tanya suruh memastikan tempatnya di mana, saya tidak tahu. Tapi kalau dari hitungan angka-angka yang yang saya sudah hitung-hitung, ini seluruh Indonesia ya. Awalnya sekarang lagi adem-adem, tapi nanti toto jeblok aja. Hati-hati. Mas Roni Yustanto, terima kasih Mas Roni. Ada Mbak Esti Ekawati. Mas T, beberapa hari ini Jogja terasa panas pol siang dan juga malam. Juga ibu mimpinya beberapa kali sama, jalan-jalan terus ketemunya
hutan terkumpul dengan orang-orang yang gak jelas, firasat apa ya Mas T? Nah, beberapa hari panas ya Pol. Kalau soal hawa panas saya sudah sampaikan bahwa memang itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Tapi terkait dengan mimpi ketemu di hutan, ketemu tempat asing, atau ketemu dengan orang-orang yang tidak jelas atau yang tidak kenal, dan itu berulang-ulang, pertanda bahwa memang sedang ada yang tidak disukai oleh orang tersebut tetapi dipaksakan. Mungkin artinya ibu terpaksa melakukan sesuatu yang memang harus dijalani sama beliau, tetapi beliau mau tidak mau menjalani itu. Mungkin ada lingkup yang beliau tidak nyaman, tapi beliau mau nggak mau harus ke situ. Jadi simpelnya itu. Jadi bukan karena hawa panasnya tadi bersumber untuk diartikan sebagai simbol musibah, kemudian disampaikan juga ibu mimpinya begini dan beberapa kali sama, berarti terulang ya. Jalan terus ketemunya hutan, berkumpul banyak orang yang nggak jelas firasat apa. Nah kalau itu tuh kayak semacam pemberontakan diri teman-teman. Jadi apa yang kita alami, apa yang ada di pikiran kita itu tuh bisa sampai ke alam bawah sadar, kemudian terbentuk di mimpi. Jadi sama seperti halnya ibu sedang tidak suka dengan sesuatu tapi terpaksa harus menyukai itu. Simpelnya itu. Ada tempat di mana beliau tidak suka, tapi beliau harus datang ke situ. Itu yang pada dasarnya bisa kita baca dari mimpinya. Gitu ya Mbak Esti Ekawati. Saya selalu Mbak cantik, murah rezeki ya Mbak. Saya pilih yang menarik ya teman-teman. Mbak Lana ini nanya soal elit global. Aku agak kurang tertarik membahas itu Mbak. Maaf ya Mbak Lana. Nanti luas banget, manjang banget kalau elit global itu. Jadi orang-orang yang punya kekuasaan tertentu yang seakan-akan bisa mengontrol dunia ini. Kalau bagi saya tuh seakan-akan malah koyok ngelui-ngelui Tuhan gitu loh. Padahal harta atau apa yang kalian dapat tuh dari Tuhan. Cuman terkait dengan elit global ini juga banyak banget orang-orang yang mengsangsikan. Salah dikit elit global, ini dikit elit global. Jadi seakan-akan tuh mereka tuh sengaja menyebarkan ini, membentuk ini, kemudian mengarahkan ke sini-sini. Jadi aku agak kurang suka membahas itu karena judul ujung-ujungnya adalah sesuatu yang tidak dipastikan, sesuatu yang hanya praduga, terkecuali jelas. Itu yang aku agak kurang seret. Nanti akhirnya mengarah kemana-mana ya. Gitu ya Mbak Lana, terima kasih. Oke, saya pilih-pilih dulu ya teman-teman. Dela 21040. Mas, apakah ada gempa 7 plus di Indonesia? Terus wilayah mana yang harus diwaspadai, Mas? Soalnya tadi siang aku mimpi Jogja, Mas. Jelas banget 7,1, semoga tetap aman. Amin. Ini pertanyaan ditulisnya 6 hari yang lalu ya, teman-teman. Jadi Dela 21040. Ini juga beliau 6 hari yang lalu sudah mendapatkan firasat soal Jogja. Dan saya beberapa hari yang lalu juga yang ngobrol sama saya soal ini. Jadi kalau jenengan tanya tempat yang dipastikan mana, saya bukan Tuhan. Saya bukan sesakti yang kalian sangka seakan-akan saya tuh tahu bahwa wilayahnya ini. Walaupun ada sebagian orang yang konon katanya sakti. Kalian mau percaya mau tidak terserah. Tetapi sebenarnya yang mereka katakan walaupun tepat itu tuh asal ada cernaannya, ada rinciannya, sehingga tergantung setiap orang. Jadi kalau saya tidak berani, karena saya membatasi tubuh saya dari sesuatu yang terlalu berlebihan, sak porsinya saja. Kalau ditanya pastinya di mana, apakah ada kemungkinan tahun ini gempa 7,1? Sangat-sangat mungkin. Bahkan di Oktober ini saja, 7,1 itu mungkin. Tetapi kalau kalian tanya wilayahnya di mana, mohon maaf, saya tidak tahu soal itu. Kemudian apakah Jogja? Ini video soal Jogja nanti masih tayangkan sebelum Q&A. Jadi saya sudah bahas soal itu. Jadi Jogja sangat-sangat mungkin ketika ada gempa. Tapi kalau 7,1 sepertinya belum ya kalau untuk Jogja. Karena Eyang bilangnya juga tidak terlalu besar. Tapi dangkal. Jadi akan lumayan merusak. Jadi ya
Kalau 7,1 untuk Jogja sih sepertinya kemungkinannya kecil. Tapi kalau kecil kemudian dengan dangkal dan juga bisa jadi perusak juga mungkin. Seperti itu Mbak Dela. Terima kasih. Hapit 122. Kenapa banyak orang berbondong-bondong naik gunung berbanding terbalik dengan hewan yang turun gunung di tengah cuaca yang sangat panas ini? Hapit 122. Ini juga banyak teman-teman, saya juga harus luruskan ya. Ada teman-teman yang share video ke saya, katanya orang pada lari ke gunung, orang pada lari ke darat, orang lari ke atas. Padahal itu sebenarnya adalah mitigasi bencana yang dipimpin atau digelar oleh Basarnas dan juga BPBD. Jadi itu tuh sebenarnya teman-teman reka adegan amit-amit kalau misalnya terjadi itu yang harus mereka lakukan. Tak luruskan sedikit. Jadi mereka lari-lari itu sebetulnya juga untuk mitigasi mandiri, reka adegan saja. Untuk mengantisipasi ketika amit-amit terjadi sesuatu tadi sehingga mereka melakukan tindakan itu. Dan itu lumayan viral teman-teman di TokTok sehingga banyak orang yang bilang bahwa di Banten sedang kurang baik-baiknya, di Jogja, di Pangandaran, padahal mereka sedang melakukan mitigasi bencana yang dipimpin oleh Basarnas dan juga BPBD untuk mengantisipasi ketika terjadi sesuatu. Itu saya luruskan sedikit, pas banget dengan pertanyaannya. Kenapa orang berbondong-bondong ke gunung? Ya mungkin orang takut karena memang sekarang kan ada megatrust, kemudian ada satu hal dan lain hal. Poinnya karena mereka takut dengan bencana. Apakah ada kemudian megatrust? Ini sudah disampaikan. Saya sudah menyampaikan soal megatrust. Teman-teman dari BRIN, BMKG juga menyampaikan bahwa ini tinggal tunggu waktu. Jadi aku rasa teman-teman ya, kalau orang-orang daerah atau orang-orang yang memang biasa membaca alam, mereka tuh akan ngerti kenapa kok hewan turun semua, kita naik gunung segala macam. Gunung dalam tanda kutip ya teman-teman. Jadi mungkin diartikan gunung tadi adalah dataran tinggi, bukan gunung. Dataran tinggi atau tempat yang lebih tinggi daripada yang rendah, di tempat dari bekasnya beliau yang tadinya tinggal. Jadi rendah, kemungkinan juga ada kemungkinan itu kalau tsunami mungkin akan terdampak, mereka ketakutan dengan itu kemudian naik. Hal wajar sebetulnya orang-orang takut dengan musibah, kemudian mereka nyari alternatif supaya terhindar dari musibah. Tempat yang dikategorikan tidak aman secara garis besar, mungkin jadi musibah nantinya, kemudian mereka bisa pindah tempat atau mereka bisa beralih ke tempat yang berikutnya, itu juga bukan sesuatu yang salah. Jadi kalau kalian tanya kenapa orang-orang berbondong-bondong, ya mereka takut dengan musibah. Dan biasanya orang-orang yang maaf artinya, ini yang benar loh ya, bukan yang mitigasi bencana yang saya sebutkan di awal. Kalau memang mereka tuh memang sudah bisa baca alam, oh pasang nih jam segini, oh matahari di sana begini, oh bulan ini tuh begini. Aku rasa mereka tuh lebih pandai untuk membaca itu. Mereka lebih paham soal membaca kondisi alam. Kalau hewan turun ya itu juga bisa dibaca sama mereka bahwa oh dari gunung hewannya turun lagi nyari ternyata ada masalah di gunung, ada erupsi dan seterusnya. Gunung di sini adalah dataran tinggi. Kalau kalian bilang orang mentang-mentang gara-gara tsunami terus pindah ke gunung berapi, buat saya juga bodoh. Jadi gunung di sini yang dimaksud mungkin sama Mas Hafid ini adalah dataran tinggi. Kenapa mereka berbondong-bondong sedangkan hewan justru turun ke bawah? Gunung apa dulu? Atau gunung yang tidak aktif misalnya, ini juga masih kemungkinan. Tetapi selebihnya mungkin jawaban saya juga satu. Karena mereka takut akan adanya musibah. Dan yang kedua, mungkin karena mereka tinggal di tempat yang kemungkinan ada potensi musibahnya atau zona merah yang sudah dipetakan oleh BMKG seperti itu ya. Nelly Sria, malam Mas Teh, kalau Bandung masih amankah? Nelly Sria, aman, insya Allah Bandung masih aman-aman aja. Kalau toh ada, sebetulnya Bandung itu kecil-kecil dulu teman-teman. Jadi kalau kalian tanya soal Bandung, apakah Bandung tuh akan ada musibah besar banget? Untungnya masih banyak hal-hal baik ya, ada pagar-pagar baik di Bandung. Jadi kalau kalian tanya Bandung masih aman sampai saat ini, setelah saya baca pertanyaan ini saya jawab masih aman-aman aja. Tapi selebihnya hati-hati. Walaupun kecil tuh soalnya dangkal ya di sana. Jadi ya banyak banget di sekitar Bandung yang menjadi musibah. Kemudian walaupun dangkal kemudian besar, kemudian jadi perkara yang merusak, ini juga bahaya ya. Hati-hati ya. Kalau untuk sementara waktu ini masih aman-aman aja. Belum ada sinyal apapun yang bisa saya baca, tapi tetap hati-hati dan waspada.
Oke, sudah ya teman-teman. Akhir September hingga pertengahan Oktober tahun 1995 ada komet Ikei strip Seki atau C19 ya. Oke, C strip 1961 S1. Akhir September sampai 6 Oktober 2024 juga diperkirakan ada komet C strip 2023 A3. Apa komet tersebut lintang kemukus yang dalam tradisi Jawa dijadikan sebagai pertanda pagebluk atau huru hara, Mas Tulus? Sebenarnya kalau soal ini Mas Roni, soal komet ini diartikan sebagai lintang kemukus nih kan memang kita sudah tahu. Kalian bisa cek di Google lah. Sebetulnya memang ada nama yang berbeda meskipun dengan bentuk yang sama, atau nama yang artinya itu beda-beda tapi di dalam pandangan kita tuh sama. Tapi lintang kemukus menjadi simbol huru hara atau menjadi simbol sesuatu ketika dibaca dari waktunya, ketika dibaca dari timing yang pas yang bisa dicerna. Jawaban saya juga bisa jadi mungkin, tetapi kalau komet yang ada dalam waktu dekat untuk simbol huru hara, aku tidak terlalu setuju dengan itu. Karena memang energi yang saya baca di sini memang bukan hanya untuk yang Oktober ya. Untuk yang Oktober ke sini bukan huru hara, tetapi lebih ke pagebluk soal penyakit atau orang yang terkena penyakit atau dampaknya penyakit. Jadi kalau huru hara yang artinya bisa luas, bisa jadi kegaduhan ini, kegaduhan itu, tapi lebih ke pagebluk saja. Tapi kalau huru hara aku agak kurang setuju. Kalau mengarah ke pagebluk yang mengarah ke sini mungkin. Dan sekali lagi kalau ditanya apakah komet itu merupakan lintang kemukus yang dianggap orang Jawa, itu kan perlu dilakukan penelitian secara khusus ya. Apakah memang itu adalah lintang kemukus versi Jawanya, tapi secara garis besar yang dimaksud lintang kemukus tuh ya kui komet tiba bintang jatuh itu kan semuanya komet. Ya, jadi bisa diartikan juga sama seperti itu. Kembali ke pemikiran kita, ke pandangan kita. Secara Bali disebut begini, secara Jawa dibilang begini, tapi intinya mereka semuanya sama, benda langit yang ada di tata surya kita. Tapi ini bagi sebagian orang mungkin akan berbeda artinya, apakah memang ini, apakah memang itu. Jadi memang lintang kemukus itu lebih ke firasat, lebih mengarah ke sesuatu yang bisa dihitung. Jadi kalau misalnya komet terjadi dan bisa diprediksi, ya bisa jadi juga bukan lintang kemukus yang dimaksud ya. Bukan jadi untuk yang dimaksud, tapi bisa jadi juga kalau kita baca dari beberapa segi, ini bisa ada pertandanya, ada arahnya. Lingkupnya luas banget Mas Roni, jadi agak sulit untuk terlalu dijabarkan di dalam satu video. Jadi agak luas jabarannya. Jadi bisa diartikan begitu, tapi kalau sudah diprediksi sebelumnya akan ada segini, ya berarti memang bukan akan adanya pertanda. Lintang kemukus itu instan. Kapan saja ketika mereka akan memberikan tanda, mereka akan lewat. Mereka akan bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca itu. Tetapi secara garis besar kalau diartikan apakah itu komet itu lintang kemukus, ya mungkin secara garis besar orang akan berpikir yang sama. Yo komet, yo lintang kemukus. Intinya lintang kemukus itu adalah bintang jatuh, benda langit yang ada di tata surya yang bisa kita perhatikan, bisa kita lihat ketika kita sedang beraktivitas di luar atau pas malam hari. Misalnya. Tapi sekali lagi perlu dilakukan penelitian khusus dan saya di luar lingkup itu. Jadi saya tidak terlalu paham. Ya. Saya bahas semampu saya saja. Mengerti nih Mas Tulus. Gitu ya teman-teman ya. Sun, Mas Roni, silakan dianalisa saja, dicari di Google tuh ada kok. Apakah lintang kemukus itu komet atau apa misalnya? Ini pasti ada, itu kan benda langit ya. Bentar, saya coba cari lagi. Sekarang saya buka yang di YouTube, ada beberapa pertanyaan mungkin. Saya lihat dulu ya. Nah, kembali ke lintang kemukus tadi ya teman-teman. Jadi lintang kemukus atau komet yang diartikan memang sama, tetapi tidak semua komet atau lintang kemukus itu bisa dicerna untuk menjadi pertanda. Intinya gitu ya. Tapi kalau artinya untuk komet-komet yang beberapa belakangan khususnya di bulan Oktober, kalau huru haranya tidak tepat, tetapi lebih ke pagebluk ke penyakit. Itu simpelnya, garis besarnya saya artikan di situ.
Kemudian dari Mas Yan 3095, tanggal buat awal buka usaha dan jenis usaha yang cocok di bulan ini, matur nuwun. Saya sudah jelaskan Mas di video yang pas kita baca apa namanya? Baca intuisi bulan Oktober ya. Usaha apa saja sebenarnya netral, usaha apa saja boleh. Kuliner paling better, kemudian kalian yang mau pertanian, peternakan juga boleh. Kalau mau lihat tanggal yang bagus untuk membuka usaha, saya sampaikan di tanggal-tanggal ganjil di bulan ini, itu hindari tanggal-tanggal yang tunggal. 1, 3 gitu ya. Jadi ambilnya 11, 12, 13 dan seterusnya. Berarti awal-awal bulan masih belum terlalu hoki, tetapi ketika sudah bertemu dengan ganjil juga angka tunggal juga tidak terlalu buruk sebetulnya, tetapi kalau lebih bagus lagi di tanggal 11 ke atas. Gitu ya. 11, 13, 15, 17, 18, 19, tapi bareng dengan sesuatu yang kurang baik. Musibahnya kurang bagus ya. Indarti, Mas Teh kenapa Jogja banyak panas sekali ya akhir ini, makasih Mas Teh, semoga selalu amin. Tadi sudah kita jawab ya, dan sudah Mas Teh buatkan videonya ya. Kenapa banyak semoromong, Mbak Eka Hartati, terima kasih sudah dibahas ya di video sebelumnya ya. Tina Rajutan, tolong bahas kecelakaan tunggal meninggal sering terjadi pada anak-anak SMP dan juga SMA. Sudah dibahas di video sebelumnya yang terkait dengan bus yang kecelakaan di Thailand. Jadi Mas Teh sudah peringatkan juga. Nanti kalau dibuat secara khusus, nanti Mas Teh buat secara khusus ya. Kalau untuk bulan ini memang simbolnya itu masih anak-anak di bawah 20 tahun. Jadi Oktober ini memang simbolnya ada siklus itu di pertengahan September akhir September sampai Oktober. Memang masih ada simbol itu. Angkanya, jadi Oktober ini masih ada simbol itu. Ragam Coral, apa yang harus kita lakukan dalam 3 bulan menuju tahun 2025 agar bisa melewati dengan lancar tanpa rintangan? Terima kasih. Perbanyak nabung, kurangi pengeluaran yang tidak berguna secara keuangan. Kemudian lakukan sesuatu untuk tujuan yang manfaat saja. Hindari melakukan hal-hal yang kurang manfaat. Artinya sesuatu yang too much, yang berlebihan, yang tidak seharusnya kalian lakukan, itu juga tidak bisa kalian paksa untuk lakukan. Lebih bisa mengontrol emosi, ya, secara psikis, kemudian jaga kesehatan dengan kalau perlu minum vitamin C. Perbanyak minum air putih secara kesehatan. Secara bala, teman-teman sering bersedekah, kemudian mendoakan sesuatu yang baik. Hindari mengatakan sesuatu yang sumpah serapah, karena energinya bisa kembali ke kita. Itu sarannya Mas Tulus. Oke. Pak Nazakasi, anaknya kuliah di salah satu universitas, mulai masuk di bulan Agustus kemarin, dan di bulan September hampir sebulan setiap pulang kuliah di bajunya selalu ada rambut putih panjang, beberapa helai, dan itu terjadi setiap pulang. Padahal setiap hari bajunya ganti terus, tapi rambut itu selalu ada ketika sudah tiba di kos, dan lepas baju terus ada beberapa helai dekat di kerah baju. Kira-kira itu apa? Soalnya anak saya tanya. Oke, baik. Pertama, harus dipastikan dulu apakah memang dia tidak ada aktivitas dengan orang lain. Kalau memang dia hidup di lingkup yang luas dan masih banyak orang di sekitar beliau, bisa jadi juga itu rambut dari orang lain yang terbang. Terkadang saya jalan sama Tika di mana, saya di mana, baju saja bisa ada rambutnya Tika. Tetapi dari hasil analisa yang saya disampaikan, pembacaannya ini juga bisa jadi pertanda bahwa memang beliau satu. Yang pertama adalah memang diikuti oleh sesuatu yang artinya memang mungkin ini makhluk gaib. Yang kedua, kemungkinannya adalah memang beliau ada yang menjaga.
dengan lingkup barunya. No, ini kan dia masih dalam kondisi yang baru kuliah. Kemudian ada yang menjaga dan akhirnya dijaga dengan ya agak sedikit ekstrim. Tetapi ini bisa berarti juga gangguan dan juga jagaan. Jadi harus hati-hati. Yang pertama tadi saya sebutkan memang mungkin karena memang ada yang suka dengan dia di tempat itu atau ditinggal di situ atau bahkan kiriman dari orang lain. Kemudian berikutnya adalah mungkin karena memang yang jaga tubuh si jabang bayi ini sedang mengadaptasi, sedang gendong, sedang menemani, sedang mengcover si cucunya atau sedang mengcover sesuatu yang harus dia jaga untuk kebaikan si yang dijaga. Cuman muncullah tanda-tanda seperti itu. Jadi artinya luas, bisa dijabarkan kemana saja. Kalau ada yang mengikuti, ini sepertinya juga bisa mengarah ke situ. Tapi kemungkinannya dua hal. Yang pertama gangguan, yang kedua adalah memang ada tubuh anak ini sedang dijaga oleh naungan leluhur. Seperti itu ya. Terima kasih. Terakhir nih teman-teman, aku jawab ya. Dari Mas Bimo. Assalamualaikum Mas. Mas mau tanya apakah ketika kita punya salah dengan seseorang dan belum meminta maaf tidak bisa membuat hidup kita enak dan sukses sekalipun ibu kita mendoakan untuk sukses. Terima kasih sebelumnya Mas. Semoga bisa mengedukasi. Wassalam. Waalaikumsalam. Kita punya salah dengan seseorang dan belum meminta maaf. Artinya ada sesuatu yang mengganjal meskipun yang mendoakan kita ini Gusti Allah Katon, yaitu ibu kandung kita atau ibu kita yang mendoakan. Secara garis besar begini Mas Bimo, kalau bagi saya pribadi ya, setiap orang tuh punya salah, setiap orang tuh punya celah, setiap orang tuh punya hak untuk punya hak dan juga kemungkinan melakukan tindakan salah. Bagi saya pribadi, ketika memang kamu punya salah, tidak ada salahnya ketika kamu meminta maaf. Kalau memang kamu sudah menyadari, maaf ini artinya luas. Maaf tuh bukan cuma, aku nggak mau nanti terikat dengan sesuatu terus aku minta maaf aja. Enggak, maaf itu dari hati, dari kemauan kita. Kalau memang kita, sekarang begini, misalnya ya, kita punya salah dengan orang lain. Orang lain sudah tidak komunikasi dengan kita dan kita tidak tahu orang itu di mana. Sudah sangat lama tidak ada komunikasi, kemudian kita nggak tahu cara minta maafnya, sedangkan kita sekarang sudah punya kesadaran, oh orang itu sudah pernah saya sakiti. Kalau memang masih ada akses, minta maaf, kan nggak ada salahnya. Ya, nggak ada salahnya kalau kita minta maaf. Maaf itu nggak bikin kamu rendah. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah ngelakuin salah loh teman-teman. Orang yang baik itu orang yang pernah ngelakuin salah tapi memperbaiki kesalahannya. Kemudian minta maaf dan jangan mengulangi lagi. Itu orang yang baik. Jadi kalau memang artinya walaupun orang tua kita doain terus kita udah nyakitin orang, apakah kita akan susah hidupnya? Pernyataan itu kurang tepat. Terkecuali adalah memang kita nih keras hati, kita nggak mau minta maaf. Gak, lu yang salah, ngapain gue minta maaf? Ada doa nyokap gue ini yang bikin gue lebih sukses, doa orang tua gue, Tuhan kedua gue. Nah kalau itu sudah yang namanya keras hati. Meskipun kamu gak minta maaf, tapi kamu sudah mengakui dalam hati kamu, meluluhkan ego kamu, meluluhkan, oh ya Allah saya pernah punya salah ya Allah. Kalau memang sudah tidak ketemu, orangnya meninggal kah, orangnya kemana tidak ketemu, asal kamu mengakui dalam hati, Allah itu maha tahu. Minta ampunnya sama Allah, semoga Allah luluhkan dendammu, kemudian Allah menyampaikan kabulnya doa dari ibu atau Tuhan Katon atau Gusti Allah Katon yang jenengan, yaitu ibunya yang jenengan. Jadi kurang tepat ketika diartikan kita punya salah ya. Doa kamu dari orang tuamu itu jalurnya berbeda dengan penghalang dari doa dari apa yang sudah kamu lakukan dari orang lain. Doa dari orang tua kamu tuh berkat, restu dan seterusnya itu akan tetap kamu dapatkan. Tetapi soal sakit hati orang lain terhadap kita karena belum memaafkan, kalau memang masih bisa ada waktu, saya sarankan untuk minta maaf. Ingat, minta maaf itu nggak merendahkan kita. Kemudian, berikutnya adalah kalau memang tidak ketemu lagi dengan orang tersebut atau maaf orang yang sudah meninggal sekalipun, minta ampunnya sama Allah, akui depan Allah, kemudian luluhkan. Bagi saya, hitungannya sama aja jenengan sudah minta maaf. Ya, gitu ya. Jadi pengganjal, maksudnya Mas Bimo tuh mungkin lebih cenderung begini. Doaku dari orang tua aku tuh gak akan nyampe ke aku gara-gara aku punya salah sama orang. Sebenarnya tidak tepat.
pernyataannya itu tidak tepat. Doamu itu dari orang tuamu akan tetap sampai ke kamu. Kemudian Allah akan mengkabul itu karena doanya adalah orang tuamu yang mendoakan. Restu Allah tuh restu ibu juga. Restu Allah tuh restunya orang tuamu. Jadi kalau orang tua sudah merestui, tetap berkeyakinan saja bahwa sesuatu yang orang tua kita doakan sampai ke kita. Jalurnya beda. Soal kamu pernah menyakiti orang itu lebih cenderung ke karma sih. Jadi ya doa dari orang tua kamu tetap insya Allah amin dikabul, tapi karma kamu dari menyakiti orang tadi juga akan kena ke kamu dengan cara yang ini rahasia Allah. Kita nggak bisa mengakses itu terlalu jauh. Tapi intinya pernyataan tadi kurang tepat. Ya doa nih wong tuamu, ya doa nih wong tuamu, maafmu kepada temanmu tadi ya soal salahmu dengan temanmu. Jadi karmamu dan juga karma baik, karma buruk tuh semuanya ada jalurnya sendiri yang tahu ya cuman Allah. Jadi aku nggak bisa mengakses terlalu jauh ya. Kalau emang punya salah, lakukan perbaikan dengan mengakui salah. Kalau tidak bisa meminta maaf atau nggak tahu orangnya di mana, akui dalam hati. Kemudian juga menyadari bahwa kita sudah salah. Allah Maha tahu soal itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya mungkin Mas Tetun jawabnya terkesan sok pinter, sok sakti, sok jago. Nggak ada. Di sini kita sama-sama. Saya menjawab dengan batas kemampuan saya juga. Sebodoh-bodohnya saya menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi mudah-mudahan manfaat ya untuk video hari ini ya. Mungkin tayangnya malam aja buat nemenin tidur ya saudaraku. Terima kasih banyak Mas Tulus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Insya Allah ketemu di next video lagi. Mas Teh pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.